Emmanuel Macron lahir di Amiens, sebuah kota di Prancis bagian utara. Kedua orang tuanya adalah dokter yang disegani. Ayahnya, Jean-Michel Macron, adalah seorang profesor neurologi. Ibunya, Françoise Nogues, bekerja sebagai penasihat medis. Emmanuel tumbuh besar di keluarga yang menghargai kecerdasan dan prestasi akademis. Dia anak yang cerdas, sejak kecil sudah terlihat pintar di sekolah. Dia dibesarkan di keluarga kelas menengah yang berkecukupan, dan fokus pada pendidikan. Lingkungan ini membentuk cara pandangnya dan cita-citanya sejak dini, mengarahkannya ke jalan kesuksesan dan pengabdian kepada masyarakat sejak usia muda. Dia didorong untuk berpikir kritis dan mengejar tujuannya dengan tekad kuat. Brigitte Trogneux, yang kemudian dikenal sebagai Brigitte Macron, juga berasal dari Amiens. Keluarganya sangat terkenal dan mapan di kota itu. Keluarga Trogneux terkenal dengan bisnis cokilat mereka, yang sudah turun-temurun menjadi kebanggaan lokal. Brigitte lahir dari keluarga yang lebih kaya, lebih borjuis dibandingkan Emmanuel. Sebelum bertemu Emmanuel, dia menikah dengan André Louis Ozier, seorang bankir. Mereka punya 3 anak, Sébastien, Laurence, dan Tiffaine. Brigitte sudah menjadi seorang ibu dan istri, menjalani kehidupan yang biasa untuk orang dengan status sosialnya di kota kecil Prancis. Hidupnya tampak sudah di jalur yang biasa, sangat menyatu dengan komunitas lokalnya. Latar belakang kehidupan sosial mereka sangat berbeda. Emmanuel adalah seorang siswa muda, masa depannya belum tertulis, tapi penuh potensi. Brigitte adalah wanita yang sudah mapan, seorang guru, istri dan ibu. Hidupnya sepertinya sudah terencana. Perbedaan usia mereka cukup jauh, begitu juga tahap kehidupan mereka. Dia baru mau dewasa, sedang mencari ide dan cita-cita. Dia sedang menjalani tanggung jawab keluarga dan karier. Harapan masyarakat untuk mereka masing-masing berbeda, sesuai dengan usia dan keadaan hidup mereka. Latar belakang yang berbeda ini membuat hubungan mereka nantinya jadi semakin luar biasa dan patut diperhatikan. Di Prancis pada masa itu, terutama di luar Paris yang ramai dan modern, aturan sosial lebih kaku. Kehidupan di kota kecil seringkali mengikuti nilai-nilai tradisional. Perbedaan usia yang jauh dalam pasangan, apalagi jika wanitanya lebih tua, itu jarang terjadi dan sering tidak disukai orang. Break time small limam. Bayangan seorang guru punya hubungan cinta dengan mantan muridnya, meskipun murid itu sudah cukup umur, pasti dianggap sangat tidak biasa. Masyarakat tempat mereka tinggal bukanlah masyarakat yang mudah menerima hal-hal yang berbeda dari kebiasaan. Kisah mereka dimulai dengan keadaan seperti ini. Ada banyak harapan dari masyarakat dan juga bisa timbul masalah sosial. Ini menjadi bukti kekuatan diri mereka, yang akhirnya menyatukan mereka. Jadi, pertemuan penting mereka itu terjadi di La Providence, sebuah sekolah swasta Jesuit di Amiens. Emmanuel Macron adalah siswa yang sangat berbakat. Waktu itu, umurnya sekitar 15 tahun. Brigitte Ozier, begitu nama beliau dikenal saat itu, adalah guru sastra Prancis dan juga guru drama Emmanuel. Waktu itu, umur beliau sekitar 40 tahun. Lingkungan sekolahnya sangat disiplin dan sangat mementingkan pelajaran. Nah, di sekolah inilah interaksi pertama mereka dimulai. Ibu Brigitte cepat menyadari kepintaran Emmanuel. Emmanuel bukan murid biasa. Dia lebih dewasa daripada umurnya. Kepintaran inilah yang pertama kali membuat mereka akrab, karena mereka sama-sama suka bahasa dan bertukar pikiran. Hubungan mereka menjadi semakin erat karena sebuah pementasan drama sekolah. Ibu Brigitte adalah penanggung jawab klub drama itu. Emmanuel ikut audisi dan juga ikut mengubah naskah drama karya Eduardo de Filippo, yang judulnya The Art of Comedy. Mereka mulai bekerja sama dengan sangat serius untuk naskah itu. Setiap Jumat, Emmanuel datang ke rumah Ibu Brigitte untuk mengerjakan naskah itu bersama-sama. Pertemuan-pertemuan ini bukan hanya sekadar urusan pelajaran sekolah. Mereka membahas tentang sastra, pemikiran-pemikiran penting, dan juga pandangan mereka masing-masing tentang kehidupan. Mereka jadi sangat cocok sebagai teman berpikir. Usia sepertinya tidak penting lagi. Yang utama adalah bertemunya dua pemikiran yang sama-sama hebat. Kerjasama ini membuat hubungan mereka berkembang secara alami. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, rasa kagum di antara mereka pun semakin besar. Kabarnya Emmanuel terpikat oleh kecerdasan Ibu Brigitte, semangatnya yang besar pada sastra, dan cara mengajarnya yang istimewa. Sebaliknya, Ibu Brigitte terkesan dengan kepintaran Emmanuel yang luar biasa untuk usianya, juga dengan kepercayaan dirinya, dan cara pandangnya yang unik tentang dunia.
Waktu berjam-jam yang mereka habiskan untuk menulis ulang naskah drama menjadi dasar bagi hubungan mereka. Itu adalah masa di mana mereka sangat sering bertukar pikiran secara mendalam. Bagi Emmanuel yang masih muda, Ibu Bridget adalah teman diskusi yang seimbang dan seorang mentor yang benar-benar memahaminya. Bagi Ibu Bridget, Emmanuel adalah sosok muda yang sangat berbakat, yang menantang sekaligus memberinya inspirasi. Periode ini sangatlah penting. Hubungan mereka yang awalnya guru dan murid berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mendalam. Di usianya yang masih muda, 17 tahun, Emmanuel membuat sebuah pernyataan yang berani. Dia bilang kepada Bridget, apapun yang terjadi, dia akan menikahinya. Ini adalah pernyataan yang sangat mengejutkan, mengingat keadaan mereka masing-masing, dan perbedaan usia mereka yang begitu jauh. Bridget adalah wanita yang sudah menikah dan punya anak, sedangkan Emmanuel masih remaja yang baru akan lulus SMA. Reaksi awalnya tentu saja rumit. Meskipun ikatan mereka sudah kuat, jalan di depan mereka penuh dengan tantangan besar. Tanggapan dari masyarakat juga akan sangat berat. Namun keyakinan Emmanuel yang sangat kuat menjadi semacam tanda untuk masa depan. Sebuah janji yang akhirnya, meskipun banyak rintangan, akan terpenuhi. Tantangan yang paling pertama dan jelas adalah perbedaan usia yang cukup jauh, hampir 25 tahun. Di banyak negara, dan tentu saja di Prancis waktu itu, hubungan cinta dengan perbedaan usia sebesar itu sering membuat orang heran. Situasinya semakin rumit karena wanitanya, Bridget, lebih tua dari prianya, Emmanuel. Ini kebalikan dari hubungan pria lebih tua dengan wanita lebih muda yang lebih umum, meskipun itu juga sering menjadi sorotan. Hal ini saja sudah membuat banyak orang penasaran dengan hubungan mereka, dan bagi sebagian orang, menjadi bahan cibiran. Hubungan ini menentang anggapan umum tentang siapa yang pantas dicintai, dan diajak membangun rumah tangga, menciptakan rintangan sosial yang besar sejak awal. Yang membuat keadaan semakin rumit adalah status awal mereka sebagai guru dan murid. Meskipun hubungan cinta mereka kabarnya baru dimulai setelah Emmanuel bukan lagi muridnya di kelas, dan sudah cukup dewasa, awal mula kedekatan mereka di lingkungan sekolah tetap menimbulkan pertentangan. Pertanyaan mengenai moral pasti muncul dari orang-orang dan para pengkritik. Beberapa orang menganggapnya sebagai tindakan yang salah dan melanggar kepercayaan. Tidak peduli kapan hubungan itu benar-benar dimulai. Pandangan ini seperti bayangan yang harus mereka hadapi dengan hati-hati. Perbedaan kedudukan dalam hubungan guru-murid, meskipun sudah berlalu, sulit diabaikan oleh masyarakat. Ini membuat perjalanan mereka untuk diterima menjadi semakin berat. Reaksi dari keluarga masing-masing dan masyarakat di Amiens beragam, dan seringkali sulit. Orang tua Emmanuel tentu saja khawatir. Awalnya mereka mengira Emmanuel suka pada anak perempuan Bridget, Laurence, yang sekelas dengannya. Ketika kebenarannya terungkap, mereka kaget dan mencoba memisahkan keduanya dengan mengirim Emmanuel ke Paris untuk menyelesaikan sekolahnya di Lycée Henri Firth yang terkenal. Keluarga Bridget sendiri, keluarga Trogneux, dan suaminya serta anak-anaknya saat itu juga menghadapi dampak sosialnya. Gosip dan cibiran di kota kecil itu menyebar luas. Hubungan mereka menjadi skandal di daerah mereka, menjadi bahan bisik-bisik dan kritikan terbuka yang sangat menguji keteguhan hati mereka. Meskipun Emmanuel pindah ke Paris, hubungan mereka tetap bertahan. Mereka tetap berhubungan, menelepon berjam-jam. Masa perpisahan ini menguji kesungguhan hubungan mereka, tetapi akhirnya justru membuatnya semakin kuat. Janji Emmanuel untuk menikahi Bridget tetap menjadi pendorong semangatnya. Sementara itu, Bridget akhirnya mengambil keputusan sulit untuk bercerai dari suaminya, André Louis Ozier. Ini adalah langkah besar yang menunjukkan keseriusannya untuk masa depan bersama Emmanuel. Tekad mereka untuk tetap bersama, meski menghadapi kekhawatiran keluarga, dijauhi masyarakat, dan pandangan moral orang lain, menunjukkan betapa dalamnya perasaan mereka. Mereka memilih untuk menghadapi rintangan secara langsung, daripada menyerah pada tekanan untuk mengikuti aturan umum. Bagian 4. Madame la Première Dame, peran yang diartikan kembali ketika Emmanuel Macron terpilih sebagai Presiden Prancis pada tahun 2017. Brigitte Macron mengambil peran sebagai Première Dame atau Ibu Negara. Ini bukan pengalaman yang sepenuhnya baru baginya, karena ia sudah mendampingi Emmanuel saat menjabat sebagai Menteri Ekonomi. Namun,
Istana Elysee membawa tingkat perhatian dan sorotan yang baru. Brigitte menjalani perannya dengan gaya yang khas. Ia memilih untuk tidak hanya berdiam diri, tetapi ikut berperan aktif, meskipun pada awalnya tanpa jabatan resmi ataupun gaji. Kehadirannya langsung terasa, dan ia dengan cepat menjadi salah satu ibu negara paling dikenal dalam sejarah Prancis modern. Brigitte Macron menentukan sendiri bidang-bidang yang menjadi fokusnya. Ia berkonsentrasi pada isu-isu yang dekat di hatinya, terutama pendidikan, kaum muda, kesehatan, dan disabilitas. Berbekal pengalamannya puluhan tahun sebagai guru, ia mendukung program-program terkait perundungan di sekolah, dan peningkatan kesempatan pendidikan untuk semua anak. Ia juga sangat menaruh perhatian pada bidang kesehatan, mengunjungi rumah sakit dan mendukung berbagai kegiatan terkait kesehatan. Kegiatan publiknya terbilang banyak, dan ia sering menemani presiden dalam perjalanan dinas, baik di dalam Prancis maupun ke luar negeri. Ia berusaha menggunakan posisinya untuk menjadi suara bagi mereka yang sering tidak terdengar, membuat perannya menjadi simbolis sekaligus praktis. Tanggapan publik dan media terhadap Brigitte Macron sebagai ibu negara selalu menarik perhatian besar dan kadang-kadang mendapat komentar tajam. Gaya busananya sering dibicarakan, sering dipuji, karena elegan dan modern. Perbedaan usia antara dirinya dan presiden tetap menjadi topik yang sering diangkat media, terkadang dengan nada hormat, terkadang pula dengan kritis. Ia menghadapi sorotan tajam, setiap penampilan publik dan pernyataannya selalu dikaji secara mendalam. Namun, banyak yang mengaguminya, karena ketenangannya, kecerdasannya, dan dukungannya yang terlihat begitu kokoh untuk suaminya. Ia berhasil membangun citra sebagai ibu negara yang modern, aktif, dan memiliki kepribadian yang kuat. Di luar tugas publiknya, Brigitte secara luas dianggap sebagai orang kepercayaan dan penasihat terdekat Emmanuel Macron. Kemitraan mereka terlihat jelas sangat kuat, dibangun di atas rasa saling percaya dan pemahaman bersama selama bertahun-tahun. Ia sering hadir dalam pertemuan-pertemuan penting, dan kabarnya memberikan nasihat yang tulus dan apa adanya. Pengaruhnya dianggap penting, bukan dalam urusan politik resmi, melainkan sebagai teman diskusi dan sumber dukungan perasaan maupun gagasan. Ia membantu suaminya tetap membumi dan memberikan pandangan yang bersifat pribadi, namun juga penuh wawasan. Peran di balik layar ini mungkin sama pentingnya dengan tugas-tugas publiknya, menyoroti ikatan pribadi dan profesional yang begitu erat yang menjadi ciri khas hubungan mereka. Bagian 5. Mari kita lihat lebih dalam dari kacamata psikologi dan sosiologi. Dari sisi psikologi, hubungan Emmanuel dan Brigitte Macron ini menarik untuk dipikirkan. Tapi, memang sulit untuk menganalisis secara pasti tanpa pemeriksaan langsung oleh ahlinya. Ada orang yang mungkin memakai teori dari Freud. Misalnya, mengatakan Emmanuel punya semacam kompleks Oedipus terbalik. Atau, Brigitte mencari semangat anak muda. Tapi, penjelasan seperti itu seringkali terlalu sederhana. Kalau dilihat lebih dalam, mungkin ini ada hubungannya dengan teori kelekatan. Mungkin keduanya merasa aman dan saling mendukung, jadi kebutuhan perasaan mereka terpenuhi. Emmanuel itu anak muda yang pintarnya melebihi umurnya. Mungkin dia mencari pasangan yang bisa mengimbangi cara berpikirnya yang dewasa dan pintar. Dan itu dia temukan pada Brigitte, gurunya. Brigitte tertarik pada Emmanuel, mungkin karena Emmanuel sangat pintar dan punya tekad kuat. Mungkin juga karena Emmanuel beda dari orang-orang biasa. Dia memang punya daya tarik dan pandangan yang jelas untuk masa depannya, walau masih muda. Bagi Brigitte, yang hidupnya sudah mapan, Emmanuel mungkin membawa hubungan yang penuh semangat dengan gagasan dan cita-cita baru. Kerjasama pikiran mereka, waktu pertama kali menulis ulang naskah drama, menunjukkan pertemuan dua orang pintar yang tidak memandang usia. Kemungkinan besar, gabungan rasa kagum pada kepintaran, hubungan perasaan, dan mungkin keinginan bersama untuk melawan kebiasaanlah yang menyatukan mereka. Kalau dilihat dari ilmu tentang masyarakat, hubungan mereka itu sangat menantang aturan lama soal umur dan jenis kelamin dalam hubungan. Masyarakat sudah lama lebih mudah menerima kalau pria yang lebih tua berpasangan dengan wanita yang lebih muda daripada sebaliknya. Hubungan keluarga Macron ini langsung melawan standar ganda itu. Ini membuat kita jadi berpikir ulang tentang anggapan lama soal cocok dan pantasnya pasangan dalam cinta. Karena mereka dikenal banyak orang,
Hubungan mereka bukan hanya urusan pribadi, tapi juga menjadi seperti pesan untuk masyarakat. Ini menunjukkan kalau hubungan yang beda dari biasanya juga bisa ada dan berhasil, walau jadi perhatian banyak orang. Mereka jadi contoh perubahan di masyarakat, sengaja atau tidak. Kebahagiaan diri sendiri bisa lebih penting daripada aturan yang kaku. Kisah mereka bisa dilihat sebagai kejadian langka yang menarik karena jarang ada. Atau sebagai tanda kalau aturan di masyarakat mulai berubah. Walaupun hubungan beda usia begini, apalagi kalau perempuannya lebih tua, masih jarang, karena mereka terkenal, orang jadi lebih bisa menerima. Perhatian media yang terus-menerus, walau sering mengganggu, juga sedikit banyak membuat hubungan mereka kelihatan lebih biasa saja. Ini membuat orang jadi membicarakan soal cinta, usia, dan apa yang diharapkan masyarakat. Di dunia ini, aturan lama sering dipertanyakan. Hubungan keluarga Macron jadi contoh nyata tentang pasangan yang bersatu karena hubungan pribadi, bukan karena apa kata orang. Ini membuat kita berpikir lebih jauh tentang cinta di zaman sekarang. Bagian 6. Cinta yang melawan kebiasaan, warisan dan dampaknya. Kisah cinta Emmanuel dan Brigitte Macron, pada dasarnya, adalah cerita perlawanan terhadap aturan-aturan di masyarakat yang sudah lama ada. Hubungan mereka dimulai dengan perbedaan usia yang sangat jauh. Awalnya juga ada hubungan guru dan murid di antara mereka, yang tidak mudah. Tapi, hubungan itu lalu berkembang di luar kelas. Mereka menghadapi banyak keraguan, perhatian dari masyarakat, dan juga tantangan pribadi. Tapi, hubungan mereka tidak hanya bisa melewati rintangan-rintangan awal ini, tetapi juga menjadi semakin kuat seiring waktu. Perjalanan mereka, dari hubungan yang dirahasiakan di kota kecil Amiens sampai dikenal banyak orang di Istana Élysée, itu bukti janji setia dan kekuatan mereka berdua. Kisah mereka ini langsung membuat kita bertanya, seperti apa sebenarnya hubungan pasangan yang dianggap biasa atau bisa diterima itu? Hebat sekali bagaimana hubungan mereka bisa bertahan lama. Padahal, mereka selalu diperhatikan media seluruh dunia dan menghadapi tekanan politik yang berat. Brigitte selalu ada di samping Emmanuel. Dukungannya terasa sangat tulus, tapi juga pintar secara politik. Sikap mereka yang tetap teguh ini sangat berarti. Apalagi sekarang, kehidupan pribadi orang terkenal sering mudah goyah. Ini menunjukkan betapa kuatnya dasar hubungan mereka. Mereka sudah melewati banyak masalah berat yang bisa menghancurkan hubungan pasangan lain. Mulai dari serangan pribadi yang menyakitkan, sampai tugas berat memimpin negara setiap hari. Kemampuan mereka untuk selalu bersama dan bersatu, sudah menjadi salah satu hal yang paling dikenal dari mereka. Hubungan mereka yang sangat terkenal ini, pasti punya pengaruh pada cara orang berpikir. Terutama tentang hubungan beda usia, apalagi kalau perempuannya lebih tua. Memang bukan hanya mereka yang mengubah aturan di masyarakat. Tapi, mereka sudah memberi contoh yang jelas dan berani melawan pandangan-pandangan lama. Brigitte Macron sebagai ibu negara, tampil percaya diri dan punya pengaruh. Dia ikut membantu mengubah pandangan lama tentang peran dan bagaimana seharusnya wanita yang lebih tua. Kisah mereka membuat orang lebih mengerti kalau cinta dan rasa cocok itu tidak hanya soal usia atau apa kata orang dulu. Mereka membuat pasangan yang seperti mereka, yang mungkin dianggap tidak biasa jadi lebih dikenal. Dan mungkin juga jadi lebih diterima banyak orang. Akhirnya, kisah Emmanuel dan Brigitte Macron ini menunjukkan betapa hebatnya kekuatan cinta. Cinta bisa mengatasi halangan dari masyarakat dan mengubah jalan hidup seseorang. Keputusan mereka untuk tetap bersama meskipun banyak masalah besar, ini jadi cerita yang menarik. Cerita tentang bagaimana keyakinan diri sendiri bisa menang melawan tekanan dari orang lain. Ini menunjukkan hal-hal paling penting dalam hubungan antar manusia. Misalnya, saling menghargai, punya pemikiran yang sejalan, dan rasa sayang yang tulus. Semua itu bisa membuat hubungan jadi sangat kuat, bahkan bisa melewati cobaan paling berat. Cinta mereka, walaupun tidak seperti biasanya, bukan cuma mengubah hidup mereka, tapi juga meninggalkan bekas yang tidak akan hilang di masyarakat dan dunia politik. Ini membuat kita berpikir lagi tentang hubungan antar manusia yang sebenarnya tak lekang oleh waktu.